Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di jurnal harian kita belajar dari nol di hari kelima, hari kelima, hari keenam ya, hari keenam. Nah, kita sudah tiba di hari keenam. Seperti yang saya bilang kemarin, kita di hari keenam ini belajar huruf hiragana kombinasi. Nah, kombinasi itu seperti apa? Ya, mari kita belajar sama-sama. Oke. Nah, kombinasi kali ini kita belajar dari turunan dari huruf K, Sa, Ta, Ta sama H. 4 ini. Nah, huruf kombinasi itu ada dua. Dua itu apa aja? Satu itu tenteng. Nah, tenteng itu tanda petik. Tapi petiknya miringnya ke kanan. Petik 2 miring ke kanan. Bukan ke kiri ya, ke kanan. Sama maru. Maru itu bulatan kecil. Nah, cara nulisnya gimana? Sini kita latihan bareng-bareng. Oke. Yang pertama kita dari huruf turunan K. Nah, di sini ada huruf K. Kita udah siapin tabelnya ya. Nah, K di sini kita cuma tinggal tambahin tenteng. Nah, itu hurufnya berubah jadi G. Dan seterusnya ke bawahnya kita ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, kita tinggal tambah petik 2 seperti ini. Ingat ya, dari huruf K. Nah, kita kemarin kan udah belajar K. K tambah tenteng. 1, 2. Nah, ini hurufnya udah G. Terus seterusnya, kita ada Ki. Ki kita tinggal tambahin tenteng. Di atasnya sini, tenteng. Itu udah Ki. Kalau Ku ya, huruf Ku tambah tenteng. Jadi Ku. Nah, kalau G ya, huruf G. Huruf dari K kita tinggal tambahin tenteng. Nah, seterusnya huruf Ko kita tambahin tenteng jadi Ku. Jadi kaki ku keko kita tinggal tambahin tenteng. Itu jadinya ga, gi, gu, ki, ku. Nah, jadi simpel kan? Huruf kombinasinya kita cuma tinggal tambah tenteng. Dan itu lafalnya udah beda bunyinya. Cara pengucapannya pun udah beda ya. Bisa dipahami ya. Jadi kaki ku keko cuma tinggal tambahin tenteng. Gitu ya. Oke. Nah, habis itu, nah kalau dari huruf K sendiri kita udah bisa nulis huruf kotoba ada kanbarimas. Kanbarimas itu artinya semangat. Nah, semangat kan belajarnya, itu. Ada ki. Nah, kalau ki itu ada kaki. Kaki itu artinya kunci. Kunci itu ya kaki. Nah, kalau ada gu itu kuai. Gu A sama I, guai. Itu kondisi badan. Terus ada G. G itu ada kage. Nah, kage ya, kage itu bayangan. Kalau kage bunshi no jutsu, nah itu kan bayangan. Ada go. Nah, go itu udah ada artinya angka 5. Go ya. Cuma ngomong go itu artinya angka 5, bukan pergi ya. Tapi angka 5. Oke. Selanjutnya kita ada turunan dari huruf sa. Sa, si, su, se, so. Nah, itu sama. Kita cuma tinggal ngasih tenteng. Nah, nanti jadinya za, ji, zu, ze, zo. Lah yang butuh pusat penghasilan, pusat perhatian. Nah, yang butuh hati-hati itu ada di si. Si itu ditenteng bukan z tapi ji. JI ya, ji. Nah, itu yang buat catatan hati-hati. Nah, caranya pun sama. Kita tinggal nulis sa tambah
tenteng. Itu za. Ji itu ya tinggal si tambah tenteng. Itu ji. Nah, kalau zu itu ya su tambah tenteng. Nah, itu zu. Kalau z itu ya c tenteng z. Kalau zo ya tinggal huruf zo dikasih tenteng. Nah, kombinasi ini cuma tinggal nambahin tenteng lah. Kita fokus di lafalnya, bunyinya itu jadi apa dikasih tenteng. Jadi za, ji, zu, ze, zo. Nah, kita cari kotoba yang timbul dari sini ya. Yang pertama ada za. Za. Oh. Nah, za itu ada zangnen. Zangnen itu sayang sekali ya. Gitu. Sayang sekalinya itu tapi bukan sayang kimochi perasaan itu bukan, tapi sayangnya itu menyesal. Zangnen, sayang menyesal gitu. Yang kedua ada ji. Ji itu ada jikang. Nah, jikang itu apa? Jikang itu waktu. Jikang. J-I-K-A sama N. Jikang itu waktu. Nah, kemarin udah dijelasin ya, N itu bisa dibaca NG. Nah, selanjutnya ada zu. Zu itu ada cizu. Cizu itu peta. Katakan peta. Peta ya. Terus ada z. Z itu kaze. Kaze itu angin ya. Angin ya. Ya angin, bukan angin sepoi-sepoi kaze. Kalau zo itu zo kok agak susah ya. Saya nggak nemu ya zo. Zo-nya skip dulu ya. Nanti kepanjangan durasinya. Saya nggak nemu. Oke, kita udah ada turunan K, kombinasi K tenteng sama sa ditenteng jadi K sama za. Za, ji, zu, ze, zo. Nah, selanjutnya ada dari ta. Ta ya. Nah, ta. Ta itu ditenteng jadinya da. Da ya. DA. Sama. Nah, di sini kita fokusnya dua ini. Jadi ci ditenteng itu bunyinya ji sama kayak si ditenteng. Tapi kita banyak digunainnya yang si ditenteng. Jadi ini bukan berarti nggak ada, tapi hampir nggak digunain. Itu terus TSU, su itu ditenteng jadinya DZU. Ini juga nggak banyak digunain. Nah, nanti saya kasih contoh yang gunain yang ini. Ada beberapa yang gunain itu. Nah, kita lanjut dari ta ditenteng dulu. Ta ditenteng jadi da. Ta ditenteng da. Oke. Nah, ji ini mau dihafal boleh, mau enggak ya. Menurut saya juga nggak penting-penting amat. Di kotoba pun saya juga nggak nemu. Mungkin teman-teman yang udah pro, yang lihat video ini nemu, bisa bantu di komentar ya. Terus ada su. Su ditenteng zu. Zu ya, DZU. Terus ada T. T ditenteng jadi D. D. Terus ada to. To ditenteng jadi do. Nah, kita cari kotobanya dari sini yang keluar itu apa aja. Yang pertama ada da. Oh ya, darwi. Darwi itu lemas, badannya lemas. Ya, darwi. Terus ji-nya skip ya, skip. Saya nggak nemu.
hampir nggak digunain, jadi skip aja nggak apa-apa. Terus ada zu, itu ada kata zukemas, itu artinya merapikan, atau suzukemas. Suzukemas itu pakainya yang mana ya? Suzukemas juga pakai yang ini. Terus ada D ada bisa dengki. Kalau mau ngomong densa kita belum belajar saya. Ada dengki itu listrik, bisa lampu ya, bisa listrik bisa lampu, dengki itu. Terus ada do-nya ini ya banyak, bisa doyobi itu hari Sabtu atau cuma do sama do. Nah, do bagaimana itu artinya. Oke, bisa dipahami ya. Ya, turunan dari K dikombinasi tenteng itu ga, sa dikombinasi tenteng itu za, ta dikombinasi tenteng itu da. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke huruf H. H ditenteng itu jadi ba. Jadi ha, hi, fu, he, ho. Nah, jadi babi, bu, bebu. Fu-nya jadi bu ya. Nah, kayak gitu. Jadi babi, bu, bebu. Tinggal dikasih tenteng. Itu aja. Ba. H ditenteng ba. Terus ada bi. Bi ditenteng hi ditenteng bi. Terus ada fu ditenteng bu. Terus ada he ditenteng b. Terus bu sampai ho ditenteng bu. Nah, babi, bu, bebo. Jadi tinggal ha, hi, fu, he, ho kita kasih tenteng aja. Itu bunyinya udah babi, bu, bebo. Nah, kita cari lagi kosakatanya. Mudah-mudahan nemu semua ya. Kita dari ba. Ba itu ya sering kita denger ya, baka. Baka itu bodoh. Ya. Terus ada bi. Bi itu bisa kaping. K, B sama N. Kaping itu vas bunga atau pot bunga. Terus ada bu. Bu itu manabu itu belajar ya. Manabu belajar. Terus ada B. B itu KB ya. KB itu ini dinding. Dindingnya itu KB. Nah, terus ada bu. Bu itu ada ya, kita udah belajar jadi danbo sampai. Danbo itu bisa penghangat ruangan, danbo, atau tanbu. Tanbu itu sawah ya, tanbu. Nah, huruf kombinasi tenteng tadi itu ada K, sa, ta, H. 4 ya. 4 ini ditenteng dan turunannya ada ga, giku, kiku, za, ji, zu, zezo, ta, ji, zu, de, do, sama babi, bu, bebu. Ini 4 turunan ini bisa dikombinasikan dengan tenteng. Yang lainnya nggak bisa. Na itu nggak bisa, ma itu nggak bisa, ra itu nggak bisa ya. Apalagi wa sama ya, itu nggak bisa. Oke, lanjut
kita huruf kombinasi yang kedua, itu namanya maru. Maru itu bulatan kecil atau lingkaran kecil. Nah, nanti sama penempatannya kayak tenteng. Nah, tempatnya sama tapi maru. Nah, maru ini yang bisa cuma huruf H. Yang lainnya nggak bisa di maru. Nah, dari H, I, Fu, He, Ho, kita dapat Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Ya, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Tinggal kita kasih huruf maru. Maru seperti ini. Bulatan kecil. Jadi kita nulis huruf H, terus bulatan kecil seperti ini. Itu artinya pa. Terus hi, bulatan kecil pi. Nah, terus fu, bulatan kecil pu. Nah, terus he, bulatan kecil p, dan ho tambah bulatan kecil itu po. Pa, pi, pu, pe, po. Nah, jadi hurufnya cuma bersumber dari turunan H. Yang lainnya nggak bisa kayak ka, sa, ta, itu nggak bisa. Ini cuma buat H. Itu turunannya jadi pa, pi, pu, pe, po. Nah, kita cari lagi. Coba dari huruf pa. Pa itu ada bisa senpai. Senpai itu artinya kakak kelas atau senior. Bisa shinpai. Shinpai itu khawatir ya. Shinpai. Nah, terus ada pi. Pi ada pika-pika. Nah, pika-pika itu berkilauan. Biasanya kalau di anime itu ada orang yang lagi bersih-bersih terus ngomongnya pika-pika, berkilau-kilau kayak gitu. Itu bisa ditulis pakai katakana juga sih sebenarnya. Terus ada huruf pu. Pu ada purin. Nah, yang nonton One Piece, purin itu artinya puding. Puding, purin. Terus ada P. P ada P itu pekori. Pekori itu membungkukkan badan dengan sopan ya, kayak attitude-nya orang kalau pas lagi aisatsu itu salam sapaan ya. Kayak ohayou gozaimasu atau konnichiwa itu. Membungkukkan badan dengan sopan. Sopan itu ya mungkin derajatnya pas atau apa ya saya nggak tahu. Terus lanjut po. Po itu ponyari. Ponyari itu apa ya? Melamun bengong nggak gitu. Ponyari. Gong. Kalau diekspresikan itu ya bunyinya kayak gong, tapi ponyari. Nah, selesai kita. Agak lama ya. Huruf kombinasi dari tenteng dan maru. Dapat ka, giku, geku yang bersumber dari ka, giku, geko. Cuma kita tinggal tenteng. Terus ada za, ji, su, zezo. Kita dapat dari sa, si, su, seso, tenteng. Tinggal dikasih tenteng. Terus ada huruf ji juga tapi jarang dipakai. Terus ada zu, de, do. Nah, itu sumbernya dari ta, ci, su, teto. Terus ada ba, bi, bu, be, bu. Kita sumbernya dari ha, hi, hu, he, ho. Terus ada pa, pi, bu, be, po yang bersumber dari ha, hi, hu, he, ho juga tapi di maruk. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Semangat terus latihannya ya biar cepat hafal. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas huruf gabungan atau huruf gabungan kecil. Dan mungkin nanti bisa nyambung ke nyambung nggak ya? Kalau nyambung nanti kebanyakan tadi. Ya udah. Huruf gabungan.
dari huruf kecil. Nah, itu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rian, dadah.